Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pratama Anggabuana Eskom Mkom dalam mata kuliah Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi dengan kode STSI 4304. Kali ini saya akan membahas tentang materi sesi 2, yaitu perangkat keras dan teknologi informasi. Embedded komputer adalah komputer yang diperuntukkan untuk melakukan fungsi yang spesifik dan ditanam pada suatu sistem yang lebih besar. Embedded komputer akan menggunakan komponen pemrosesan yang dinamakan sebagai microcontroller. Nah, microcontroller yang sekarang sering kita jumpai itu biasa digunakan adalah Arduino. Arduino ini dihubungkan dengan perangkat lain melalui jaringan wireless. Nah, sebagai salah satu contohnya, kita bisa lihat di sekitar kita itu terdapat mesin cuci, printer, kemudian ada smart home, ya, dan jaringan seperti switch maupun router. Kalau kita bisa bayangkan ya, cara kerja dari mesin cuci itu sendiri, itu kan ada tabung yang digunakan untuk mencuci pakaian deterjen, ada tabung yang digunakan untuk pengeringan. Nah, pada saat kita lakukan pencucian di tabung yang pakai deterjen, itu kan kita ada perputaran timer beberapa menit. Pada saat timernya nanti kembali ke nol, maka perputaran ini juga akan berhenti. Begitu pula untuk yang pengeringan, ya. Yang pengeringan juga sama halnya cara kerjanya dengan tabung yang sebelah kiri dengan deterjen. Kalau perputarannya itu sudah habis, maka dia akan berhenti melakukan pengeringan. Nah, cara kerja mikrokontrol di dalam printer itu pada saat kita memberikan inputannya itu ada teks misalkan, ya hanya berupa teks, maka printer akan mengeksekusi dari baris ke baris, dari dot ke dot, itu berupa hasil tampilannya teks. Dan warnanya kalau hitam, maka dia hanya menyemburkan atau menyemprotkan tinta yang berwarna hitam saja. Untuk tinta yang lain tidak dimunculkan. Tapi pada saat kita menginputkan bentuknya gambar dan berwarna-warni, maka gambar itu akan muncul seperti yang diinputkan. Oke, itu gambaran terkait dengan printer ya. Kemudian contoh yang lain misalkan smart home kita, seperti lampu misalkan ya. Lampu itu kita bisa kontrol kan lewat handphone kita, bisa pakai wifi, kita bisa inginkan warnanya nanti berwarna apa, misalkan berwarna merah, maka dia nanti akan muncul warnanya merah. Kalau kita kasih warnanya putih yang sangat terang, maka dia akan berwarna putih yang sangat terang. Tapi kalau kita redupkan, maka dia warna putih yang ikut redup juga. Nah, ini salah satu alat, ya, fungsi alat dari Arduino microcontroller tersebut. Ya, gambaran-gambaran di kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Nah, Arduino itu seperti apa? Arduino itu seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari Arduino, yaitu dia hanya mainboard kecil gitu ya. Mainboard kecil nggak perlu membayangkan bahwa mainboardnya itu seperti motherboard komputer, tapi mainboardnya kecil. Dia bisa ditanamkan coding yang kita inginkan, perintah yang kita inginkan, kemudian nanti dikaitkan dengan perangkat lain menggunakan wireless sehingga menghasilkan sebuah teknologi IoT atau Internet of Things. Di mana IoT ini atau Internet of Things ini bisa dilihat seperti pada gambar yang bagian kanan. Ya, IoT itu bisa menjalankan beberapa perangkat seperti GPS, ya, kemudian bisa CCTV, lampu, ya, kemudian suhu di dalam rumah, laptop dan lain sebagainya. Ya, ini alangkah bagusnya lagi kita sebagai negara yang agraris, ya, agraria banyak pertanian-pertanian yang dihasilkan, kita juga bisa mengontrolnya menggunakan IoT. Ya, kita mau menyiram itu kita bisa menghemat air dengan menggunakan IoT.
jam berapa, kemudian semburan atau air yang dibutuhkan itu berapa, sehingga tidak terlalu boros air. Ini juga bisa kita terapkan di pertanian. Ini kaitannya dengan Arduino dan IoT itu sendiri. Lalu bagaimana dengan perangkat mobile? Apa itu perangkat mobile? Perangkat mobile adalah komputer yang bisa digunakan dan dibawa kemana-mana. Ya. Perangkat komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu apa saja? Jelas, ini bukan hal yang asing bagi kita. Kita selalu membawa yang namanya smartphone. Ya. Kita selalu membawa yang namanya smartphone berada di genggaman tangan kita, tidak pernah lepas dan tidak pernah jauh dari diri kita sendiri. Yang lebih besar sedikit, tablet. Kita juga sering melihat orang-orang itu menggunakan tablet di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya atau tugas-tugasnya. Nah, ini yang disebut dengan perangkat mobile. Yang terakhir yang lebih besar lagi, yaitu adalah netbook maupun notebook. Netbook maupun notebook itu juga masuk ke dalam perangkat mobile. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena dia bisa dibawa kemanapun, ya, meskipun ukurannya tidak kecil. Kalau di sini disampaikan hal ini dikarenakan ukuran dari perangkat mobile itu lebih kecil daripada PC. Nah, netbook maupun notebook itu sudah perangkat lebih kecil dibandingkan PC, dan dia bisa dijinjing, dia bisa dibawa kemana kita berangkat, kita pergi, dengan tas ataupun tidak dengan tas. Ya, kalau yang bukan merupakan perangkat mobile itu disebutnya adalah komputer desktop. Apa itu komputer desktop? Komputer desktop adalah komputer yang berada di atas meja. Dengan kata istilah desktop ini saja kita sudah pahami. Desk adalah meja, top adalah di atas. Jadi perangkat ini hanya bisa bekerja pada saat berada di atas meja. Ya. Anda bisa perhatikan di lab komputer sekolah dulu atau di universitas terbuka, itu Anda cek di laboratoriumnya, pasti namanya komputer desktop itu pasti ada mejanya, di atasnya ada monitornya, di bawahnya ada kolong untuk CPU-nya, kemudian di atas mejanya itu ada mouse dan keyboardnya. Itu adalah komputer desktop, ya, makanya dinamakan desktop, di atas meja. Nah, kalau kemajuan yang sekarang ini, itu komputer desktop mulai dari tower yang tinggi, terus kemudian ada middle tower, kemudian ada mini tower, dan yang terakhir itu ada PC desktop. Jadi CPU-nya ada di belakang layar, ya, di belakang monitor. Kalau Anda lihat di sebuah lab atau di sebuah kantor perusahaan gitu ya, ini komputer dicari nggak ada kotaknya CPU. Di mana CPU-nya? Ya, CPU-nya itu ada di belakang monitor. Seperti TV, ya, TV smart Anda itu kan ada kotak tengah di kecil ya, tengah itu adalah CPU-nya dia, menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Kemudian untuk komputer server itu apa? Bayangan Anda komputer server itu seperti apa? Kalau zaman dulu itu saya bayangannya komputer server itu simple. Kalau kita ke warnet, ya sekarang udah nggak ada ya yang namanya warnet, itu sudah ya paling 1-2 lah masihan ya. Tapi kalau zaman dulu kan warnet merajalela. Adminnya yang di depan, operatornya itu adalah servernya. Kemudian bilik-bilik komputer yang di warnet itu adalah kliennya. Pada saat dia mau melakukan print atau share data, maka dia harus lapor ke adminnya. Mas, saya mau nyetak. Mas, saya mau nyeken. Nah, maka harus di adminnya dulu, baru nanti di-share ke PC Anda masing-masing. Itu gambaran komputer server. Jadi server ini digunakan sebagai penyedia informasi dan digunakan untuk mengakses informasi yang terdapat di server kepada klien. Lalu peripheral komputer, ini yang namanya peripheral komputer itu adalah input, proses, dan output. Nah, inputnya apa saja? Selama ini yang kita kenal inputnya itu adalah keyboard dan mouse. Ya, keyboard dan mouse itu adalah input. Tapi ada lagi, objek bergambar itu inputnya pakai scan. Selain objek bergambar, inputnya juga bisa menggunakan suara sekarang. Ya, pada saat kita bersuara,
maka nanti akan muncul itu outputnya berupa teks di layar monitor. Namanya speech to text. Sekarang inputannya beragam ya. Kemudian komputer ini adalah sebagai prosesnya, central processing unitnya itu komputer. Jadi jangan berasumsikan bahwa komputer itu adalah ada monitornya, ada CPU-nya, ada keyboard, ada mouse. Bukan. Itu adalah periferalnya. Keyboard dan mouse itu adalah inputannya. Prosesnya adalah CPU-nya tadi. Kemudian monitornya adalah outputnya. Maka dia disebut komputer itu di bagian CPU-nya. Monitor itu bukan komputer. Keyboard dan mouse itu bukan komputer. Yang disebut komputer adalah CPU-nya. Outputnya itu bisa berupa monitor tadi, ya. Yang kedua bisa printer, ya, karena kita mau mencetak hasil teksnya ataupun gambar. Juga kita bisa menghasilkan sebuah suara atau speaker. Ini peripheral, input, proses, output. Kemudian di sini ada storage, di mana storage ini menghasilkan ya, data-data yang sudah kita tulis itu akan disimpan secara permanen di storage itu sendiri. Ada 3 tempat penyimpanan data, yaitu ada hard disk internal, ada hard disk eksternal, ada random access memory. Nah, perkembangan ketiganya ini sudah sangat signifikan. Zaman dulu yang namanya hard disk itu masih tebal, ya, mulai dari ATA, kemudian ke SATA, ya, kemudian sampai sekarang yang namanya NVMe, NVMe 2, ya, itu lebih kayak memory card gitu ya, kayak RAM, ya, seperti itu. Digunakan di notebook atau laptop zaman sekarang. Ya kalau dulu kan 2,5 SATA itu biasanya tipis-tipis gitu ya, satu seperti tebalnya handphone kita. Kemudian hard disk eksternal. Hard disk eksternal dulu itu tebel dan paling besar itu dulu belum ada, setengah tera itu belum ada. Dulu itu paling dapat 250 giga aja sudah senangnya minta ampun. Sekarang hard disk eksternal itu rata-rata 1 terabyte, karena 1 terabyte cenderung hanya didapatkan dengan harga 700.000 rupiah ke atas. Kemudian perkembangan RAM, ya, random access memory ini. Dulu itu ada EDORAM, ya, kemudian ada SDRAM, ya, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ya. Itu pun masih ada lagi DDR 3200 kah, 5200 kah. Perkembangan RAM-nya itu sangat beragam sekali. Di sini ada jaringan yang namanya Network Attached Storage atau NAS, ya. Jadi jaringan ini menempatkan satu unit perangkat penyimpanan yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Ya, ibaratnya kalau dari gambar itu ya, dari gambar yang ada di layar itu seperti topologi bus, di mana komputer klien A, B, C itu bisa mengakses ke server dan dia bisa mengirim atau meminta data yang dia inginkan. Nah, server itu menggunakan jaringan LAN. Kalau SAN ini berbeda dengan NAS. SAN atau Storage Area Network itu adalah konsep storage yang terpisah antara komputer server dan klien yang terhubung di dalam suatu jaringan. Nah, jadi ini gambarnya hampir sama kayak tadi, tapi satu komputer itu berada di dalam satu server. Jadi kalau dia mau mengakses ke server B, dia nggak bisa. Mau mengakses ke server C, dia nggak bisa. Ini berbeda dengan NAS ya. Kalau NAS itu dia bisa mengambil dan mengirimkan ke dalam satu server. Ini ada 3 server yang berbeda, server A, B, C. Kalau dia mau mengakses server B maupun server C, maka dia harus punya izin akses di dalamnya. Gambaran gampangnya, satu komputer, satu server. Itu adalah di gedung kota Solo misalkan. Kemudian komputer yang di tengah atau B dengan server yang kedua, itu misalkan ada di Semarang. Kemudian komputer yang ketiga atau C dengan server C, itu berada di Jakarta. Maka yang Solo itu hanya bisa mengakses yang Solo. Dia mau mengakses ke Semarang, dia harus izin dulu. Jaringannya ini nanti akan menggunakan jaringan WAN. Ya, jaringan WAN ini menggunakan fiber optik yang nantinya dia akan mengirimkan datanya dengan aman. Setelah itu dia baru, izinnya diterima. Maka dari Jakarta akan mengirimkan data yang diminta. Ya, ini bedanya NAS dengan SAN.
ke virtual server. Virtualisasi server ini biasa kita jumpai sebenarnya kalau Anda pernah melihat komputer atau menemukan komputer teman Anda, saudara Anda, itu di dalam satu PC komputer itu ada dua akses. Kamu pengen apa? Kamu mau pakai Windows atau mau pakai Linux? Nanti dia tinggal milih salah satu sistem operasi. Itulah yang disebut dengan virtualisasi server. Penjelasannya seperti ini. Kalau di sini dituliskan bahwa konsep virtualisasi komputer atau istilah lain dari virtual machine atau VM ini yaitu adalah suatu konsep dalam menduplikasi perangkat lunak yang baru dalam suatu komputer atau mesin yang sama. Jadi satu mesin yang sama itu bisa terdapat dua sistem operasi. Tapi perangkat lunak yang dimaksud itu adalah bukan perangkat lunak aplikasi, bukan. Perangkat lunak yang dimaksud itu adalah sistem operasinya. Ya, misalkan kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, itu di dalam Linux itu enggak bisa. Karena aplikasi itu harus diinstal kembali. Jadi kalau kita memiliki dua sistem operasi, maka aplikasi itu tidak ikut terduplikasikan, ya. Aplikasinya harus diinstal kembali dengan sistem operasi yang baru tersebut. Dengan menggunakan konsep ini, nantinya akan ada beberapa virtual mesin yang baru di dalam suatu perangkat fisik komputer yang sama. Jadi kalau kita mau macam-macam di dalam laptop itu ada Windows, ada Linux, kita bisa tanamkan 3 sistem operasi di dalam satu komputer. Nah, nanti tinggal dibagi-bagi, misalkan di dalam komputer itu ada RAM 16 GB. Terus kita mau tanamkan satu buat Windows, satu buat Linux. Maka nanti 4 GB buat Windows, 4 GB-nya buat Linux. Ini gambaran dari virtualisasi server. Dan untuk membuat sebuah virtual mesin ini dibutuhkan bantuan yang namanya hypervisor. Apa itu hypervisor? Hypervisor biasa dikenal dengan sebutan VMM atau Virtual Machine Monitor, software yang digunakan untuk membuat virtual machine itu dapat dijalankan. Virtual machine yang dapat dijalankan itu ada 3 macam, ya. Nanti bisa dicari, bisa pakai Oracle VM, ya. Terus bisa pakai VMware, ya. Terus yang satunya bisa pakai punyanya Microsoft. Anda bisa pakai 3 macam ini. Hypervisor berperan untuk mencegah terjadinya gangguan komunikasi antara VM dan mengatur komunikasi antar VM itu sendiri. Itu fungsinya hypervisor yang ada di dalam komputer kita. Next, ini adalah bagian terakhir dari dalam jaringan, ya, arsitektur ini, ya, di mana virtual storage, ya. Jadi cara kerjanya penyimpanan itu seperti apa? Yaitu dari sistem operasi itu bisa membaca dan menulis yang diberikan kepada read control, di mana read control ini akan mengendalikan permintaan maupun mengendalikan read and read-nya, ya, baik itu nanti di sistem operasi Windows maupun di sistem operasi Linux, ya. Kemudian dia akan menyimpan sementara di cache, ya. Cache itu adalah cache memory, tempat penyimpanan data sementara. Setelah itu akan disebarkan ke storage penyimpanan disk-disk tersebut. Nah, kita juga akan mengenal yang namanya jaringan, ya. Jaringan itu kalau kita membayangkan tuh komputer sama komputer saling terhubung gitu kan, ya, menggunakan kabelan. Di sini disampaikan bahwa jaringan itu adalah sebagai alat penghubung atau interkoneksi antara sekumpulan perangkat. Tidak hanya komputer saja, tidak hanya komputer dengan modem, tapi komputer bisa terhubung dengan CCTV, kemudian bisa dengan harddisknya, ya, karena kalau CCTV nggak ada harddisk percuma, ya, kita hanya melihat saat itu tapi tidak tersimpan data-datanya. Kemudian kita bisa menggunakan printer, scanner. Kalau pakai wireless kita juga bisa menggunakan CCTV IP. Kemudian kita bisa tethering ke laptop, kita bisa tethering sesama smartphone, ya. Ini adalah contoh gambaran dari jaringan yang sederhana atau yang sering kita jumpai sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, jaringan ini dibagi menjadi 2 tadi seperti yang sudah saya sampaikan atau bisa dilihat dari gambar. Itu ada yang menggunakan kabel, ya, biasa disebut dengan wired, dan yang tanpa kabel atau biasa disebut dengan nirkabel maupun wireless. Nah, perangkat jaringan ini adalah perangkat akhir, ya, menghubungkan antara perangkat akhir dengan perangkat penghubungnya, medianya. Kalau internet perangkat nirkabel itu medianya adalah access point, ya, ada access point atau mungkin menggunakan handphone kita sendiri karena modemnya adalah handphone kita, smartphone kita. Kemudian kalau yang kabel, ya, berarti ada switch di situ, ya, ada switch atau ada router yang
bisa menghubungkan dengan perangkat-perangkat lainnya. Jenis-jenis jaringan. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan, ada pembahasan terkait dengan LAN, WAN, internet. LAN itu adalah Local Area Network. Ini biasa menggunakan kabel, kemudian pakai konektor RJ45, kemudian nanti dia akan dicolokkan ke hub atau dicolokkan ke switch maupun ke router. Ya, itu tergantung, menyesuaikan saja kebutuhannya seperti apa. Areanya ini kenapa disebut lokal? Karena dia areanya hanya terbatas. Areanya itu hanya di dalam satu ruangan kecil atau satu gedung yang sama. Itu local area network. Berbeda dengan WAN. WAN itu adalah wide area network, di mana wide area network ini adalah areanya cukup luas. Anda bisa perhatikan gambar di sebelah kanan di situ, sebuah perusahaan dari PT XYZ di kota Jakarta dihubungkan dengan PT XYZ di kota Bandung menggunakan WAN. Antar kota ini terhubung dengan namanya network provider. Providernya bisa berasal dari Telkom, bisa berasal dari seluler, ya, entah itu Indosat, Telkomsel, atau yang lainnya. Mereka menggunakan yang namanya fiber optik. Jadi dia sudah menyewa fiber optiknya salah satu provider yang bisa menghubungkan antara Jakarta dengan Bandung. Jadi dia bisa lintas kota. Kalau tidak menggunakan jaringan tandem, dia juga bisa menggunakan jaringan tiang, kabel yang ada di tiang-tiang komunikasi. Atau kalau tidak, bisa menggunakan lewat udara. Lah, lewat udara bagaimana, Pak? Nggak usah bingung. Lewat udara itu yang dimaksud adalah perusahaan itu punya antena di bagian atas yang menembakkan ke satelit. Kemudian dari satelit nanti akan ditembakkan ke antena yang ada di Bandung. Nah, itu lewat udara. Itu yang disebut dengan WAN, Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network ini berbeda dengan internet. Karena apa? Jalurnya WAN itu khusus. Kaitannya dengan perusahaan, ya maka itu khusus untuk perusahaan. Bukan untuk terus nonton YouTube, kemudian scroll TikTok. Tapi kalau internet, jalurnya umum. Beda dengan WAN. Dia sama-sama menggunakan satelit bisa, kabel bisa, fiber optik memang bisa, tapi ini untuk umum. Segi keamanannya itu jauh berbeda dengan WAN. Kalau WAN, segi keamanannya itu tinggi, sedangkan internet tidak bisa. Bisa-bisa nanti kirim 5 sampai ke tujuan tinggal 1. Yang 4 ini tadi berhenti ke Semarang, hilang 1. Berhenti ke Cirebon, hilang 1. Berhenti ke Bogor, hilang 1. Baru sampai Bandung, hilang 1. Sisa 1 tok. Jadi nggak aman menggunakan internet. Kalau Anda berpikiran, loh Pak kan bisa pakai VPN. Beda lagi. VPN itu tidak sama dengan yang namanya WAN. Virtual Private Network itu tidak sama dengan WAN. Meskipun mereka juga bisa mengakses tertentu dengan izin seseorang. Ya, jadi VPN itu masih ada kaitannya dengan internet, bukan jalur khusus seperti WAN. Kita lanjut ke topologi. Di mana topologi jaringan itu di sini tidak semuanya saya sampaikan ya. Tapi di sini saya hanya menggambarkan 3 jenis topologi, yaitu peer to peer, ada topologi star dan topologi mesh. Sebenarnya ada topologi bus, kemudian ada topologi ring. Di sini topologi peer-to-peer itu adalah topologi yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang satu. Jadi hanya 2 komputer saja, itu peer-to-peer. Tapi kalau bus dia bisa lebih dari 2 komputer. Kemudian topologi star itu perangkat yang dihubungkan pada satu perangkat yang namanya hub ya, atau switch. Kemudian nanti dia akan menghubungkan dengan komputer-komputer yang lain, itu topologi star. Kemudian ada topologi mesh, ini mempunyai ciri bahwa setiap perangkat atau node mempunyai koneksi secara langsung atau dedicated point to point dengan semua perangkat yang lain. Nah, nanti harapan saya teman-teman semuanya bisa melanjutkan dengan adanya mencari referensi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi ini apa saja. Karena kalau jenengan semua tidak memahami kelebihan dan kekurangan dari topologi tersebut, maka nanti ke depannya pada saat Anda bekerja, Anda mau menentukan jenis infrastruktur teknologi informasi yang tepat itu yang mana, Anda akan bingung. Anda akan berulang kali nyoba, mungkin coba dulu pakai bus, wah kok ternyata kendalanya seperti ini, coba kembali pakai star pakai ring pakai mesh. Nah, ini tidak efisien dan efektif. Nanti Anda kerja berkali-kali, biayanya jauh lebih mahal ya. Tapi kalau Anda sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, saya rasa itu bisa membantu Anda untuk mempertimbangkan dan memutuskan keputusan topologi apa yang ingin Anda
gunakan. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan topologi jaringan kabel dengan topologi nirkabel ya. Di mana topologi kabel ini ya, jaringan kabel itu jauh lebih stabil dibandingkan yang tanpa kabel. Kalau jaringan tanpa kabel itu terpengaruhnya ada di cuaca sama penghalang. Kalau penghalang dindingnya itu tebal, kemudian terlalu banyak berbelok-beloknya, maka sinyal ini akan susah dicapai menembusnya. Tapi kalau kabel itu akan stabil terus, terkecuali kalau kabelnya itu tersayat atau putus atau malah tidak tercolok, jelas tidak akan terhubung itu nanti. Itu, tapi lebih stabilnya tetap pakai kabel. Tapi kalau kita mau pakai antar kota tadi, mau narik kabel juga mahal sekali ya. Anda memang mau narik kabel LAN dari Jakarta sampai Bandung kan enggak, makanya pakai sewa fiber optik tadi. Dengan sewa fiber optik nanti kita dapat akses point atau routernya. Dari router baru kita ambil pakai LAN. Dari LAN nanti masuk ke switch atau ya masuk ke switch lah, jangan hub, karena hub itu bisa dikata perangkat yang bodoh dia ya. Jadi kita pakai switch, nanti tinggal disebarkan per IP-nya masing-masing PC atau perangkat. Nah, next, ini adalah perangkat jaringan yang kita gunakan, itu ada hub, switch, dan router ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hub itu adalah perangkat yang bodoh. Kenapa bisa disebut perangkat yang bodoh? Karena dia tidak bisa mengenali siapa pengirim dan penerima data tersebut. Dari PC mana dia nggak akan tahu. Pokoknya dia tahunya ini ada data, jadi kamu bisa pakai semuanya. Itu hub. Sedangkan kalau switch, dia punya yang namanya MAC address. Dengan adanya MAC address, maka dikirim dari siapa dia tahu, kemudian penerimanya siapa dia tahu, sehingga jalurnya akan jauh lebih aman. Ini buat siapa tuh? Dari komputer A mau ke komputer B, maka MAC address ini akan memberikan, oh MAC-nya A itu ini, terus MAC-nya B itu ini, maka jalurnya akan terus seperti itu. Router jauh lebih bagus lagi, lebih pandai lagi. Karena apa? Tingkatan router ini adalah global. Dia bisa menghubungkan komputer-komputer kita itu dengan internet ya. Kalau switch itu kan masih lokal, itu switch itu nggak bisa sampai keluar. Switch itu bisa sampai keluar itu kalau terhubung dengan router. Jadi routernya itu ada router, kemudian router ini yang dia akan upload and download menggunakan internet. Di bawahnya router itu nanti akan disampaikan ke switch. Nah, dari switch ini baru disebarkan ke komputer-komputer kita. Itu bedanya router dengan switch ya. Nah, itu yang mungkin sekilas dapat saya sampaikan ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang ingin dicari tahu gambarnya switch itu seperti apa, gambarnya router itu seperti apa, kelebihan dan kekurangannya apa, ya nanti silahkan mencari referensinya. Nah, nanti bisa dibaca juga kelanjutannya terkait dengan IPv4 dan IPv6 ya. Ini bisa dibaca di RBV yang sudah disediakan Universitas Terbuka. Apa yang saya sampaikan terkait dengan perangkat keras teknologi informasi ini, semoga dapat lebih memahamkan gambaran Anda semuanya dan bisa menjawab tugas-tugas yang diberikan dengan mudah dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.